Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Duliani. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Pada kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu perancangan infrastruktur pengolahan air limbah domestik. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya untuk aspek pengajaran. Baiklah, izinkan saya memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum mata kuliah ini. Mata kuliah Perancangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik atau yang selanjutnya disebut sebagai mata kuliah PIPAL ini memiliki bobot sebesar 3 SKS, merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 6 di program Studi Sarjana Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah perancangan yang menjadi salah satu mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah capstone atau kulminasi, yaitu mata kuliah proyek akhir perancangan infrastruktur teknik lingkungan. Mata kuliah ini dirancang untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menerapkan kriteria desain pada perencanaan dan pendimensian unit-unit instalasi pengolahan air limbah domestik. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memilih parameter desain, memerinci komponen, menghitung dimensi unit-unit pengolahan air limbah dengan mengembangkan aspek teknis, mempertimbangkan aspek non-teknis maupun sustainability-nya. Mahasiswa juga diharapkan dapat bekerja secara mandiri, secara individu, ataupun berkolaborasi bekerja sama bersama tim untuk merancang sistem pengolahan air limbah suatu perkotaan. Secara umum, materi pembelajaran mencakup dasar-dasar perencanaan instalasi pengolahan air limbah suatu kota ataupun suatu kawasan, penyusunan diagram alir proses, pemilihan parameter desain, serta pendimensian unit pengolahan fisik, biologis, ataupun pengolahan lanjutan untuk disinfeksi dan juga untuk pengolahan lumpurnya. Mata kuliah ini dilaksanakan selama 16 kali pertemuan. Dalam satu semester terdapat 4 ujian, di mana ujian pertama dilaksanakan pada minggu kelima, ujian kedua dilaksanakan pada pekan UTS minggu ke-8, ujian ketiga dilaksanakan pada minggu ke-12, dan ujian keempat atau ujian akhir semester dilaksanakan pada pekan UAS di minggu ke-16. Masing-masing ujian 1, 2, dan 3 memiliki bobot sebesar 20% dan 15% di ujian akhir semester, dan sisanya itu merupakan bobot penilaian 25% bagi tugas besar. Nah, tugas besar perancangan ini digunakan untuk menilai CPMK 1 dan juga CPMK 2 melalui 2 bentuk luaran, yaitu laporan dan juga presentasi, di mana masing-masing memiliki bobot sebesar 12,5%. Metode pembelajaran yang digunakan merupakan kombinasi teacher-centered learning dan juga student-centered learning, di mana pembelajaran yang berpusat pada dosen itu diterapkan melalui penjelasan konsep, pembahasan kriteria desain, dan demonstrasi perhitungan. Sementara pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa dilaksanakan melalui studi kasus, tadi melalui tugas besar, diskusi, presentasi, dan merupakan project-based learning. Melalui pendekatan project-based learning ini, mahasiswa diharapkan dapat bekerja secara berkelompok ataupun memiliki tugas secara individu untuk merancang instalasi pengolahan air limbah domestik skala perkotaan. Pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan secara daring maupun luring melalui kombinasi kegiatan sinkronus dan juga kegiatan asinkronus. Bahasa yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, karena buku yang kami refer atau kami acu dan juga paper-paper yang kami acu merupakan paper dari saya dan dosen pengampu lain, diintegrasikan itu berdasarkan berbahasa Inggris. Nah, materi penugasan pembelajaran juga didukung melalui platform EMAS 3, suatu sistem manajemen e-learning yang dikelola oleh Universitas Indonesia. Berikut merupakan e-learning management system atau EMAS UI di emas3.ui.ac.id. Ini merupakan platform pembelajaran online di mana saya dan dosen pengampu lain dalam mata kuliah perancangan instalasi pengolahan air limbah domestik ini memberikan semua support berupa materi, berupa buku rancangan pengajaran atau RPS, dan juga pedoman tugas besar dan materi setiap minggunya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah PIPAL ini, dan berikut merupakan cuplikan dari pembelajaran mata kuliah PIPAL secara sinkronus menggunakan aplikasi Zoom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah hadir pada perkuliahan hari ini. Saya izin share screen terlebih dahulu ya teman-teman. Sebentar. Baik, screen saya sudah terlihat teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, Perkenalkan kembali, saya Nova Dumuldiani. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknik Lingkungan Universitas Indonesia. Alhamdulillah ya, di semester ini kita dapat bertemu di mata kuliah perancangan instalasi pengolahan air limbah domestik. Mungkin sebelum-sebelumnya, di semester-semester sebelumnya, teman-teman sudah bertemu dengan saya di mata kuliah lainnya. Nah, semester 6 ini kita akan ngomongin perencanaan instalasi pengolahan air limbah domestik. Baik, wow, tadi cukup antusias ya dari mentinya. Sekarang kita masuk dulu ke informasi mata kuliah. Kalau nggak kenal maka nggak sayang. Nama mata kuliahnya ini adalah Perancangan Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik. Tentunya kita akan membahas bagaimana cara merancang, mendesain untuk suatu pengolahan air limbah domestik, utamanya skala perkotaan. Kalau dilihat, ini kode mata kuliahnya adalah NF. NF ini artinya Engineering Environmental Engineering lah ya. Di Fakultas Teknik ini berarti mata kuliah ini adalah mata kuliah khusus dari program studi. Ada angka 6 di depannya, ini berarti mata kuliah tersebut dilaksanakan di semester 6 dan jumlah SKS dari mata kuliah ini adalah 3. Mata kuliah ini memiliki prasyarat yaitu laboratorium lingkungan dan juga unit operasi dan proses. Jadi bagi teman-teman yang sudah dapat mengambil IRS yang di mata kuliah ini pasti sebelumnya sudah pernah mengambil mata kuliah laboratorium lingkungan dan juga mata kuliah unit operasi dan proses. Nah, mata kuliah ini sendiri merupakan mata kuliah prasyarat bagi mata kuliah proyek akhir perancangan infrastruktur teknik lingkungan. Kita biasanya nyebutnya mata kuliah proyek PAPI. Mata kuliah proyek ini merupakan mata kuliah kulminasi. Jadi kulminasi itu mata kuliah gabungan yang mempelajari gabungan semua mata kuliah di bawahnya sebelumnya. Nah, syarat untuk mengambil mata kuliah proyek ini adalah mata kuliah ini, mata kuliah perancangan instalasi pengolahan air limbah domestik. Kita nyebutnya mata kuliah PIPAL biasanya. Jadi sebelum ngambil PAPI proyek ini, proyek PAPI ini, mata kuliah proyek, maka teman-teman wajib untuk pernah mengambil mata kuliah PIPAL salah satunya dan yang lainnya adalah PIPAM ya, perancangan instalasi pengolahan air minum. Nah, untuk kelas kita akan ada dua kelas, yaitu kelas 01 dan juga kelas 02 pada hari Kamis jam 10 hingga jam 12.30, lalu pada hari Senin jam 13 sampai jam 15.30. Nah, di tim dosen pengampu pada mata kuliah ini ada saya selaku dosen koordinator dan juga ada Pak Sandianto Adityo Sulindro, kita nyebutnya Pak Sandi ya. Pak Sandi merupakan kaprodi kita saat ini di program studi teknik lingkungan. Jadi selain saya, dosen pengampunya nanti juga ada Pak Sandi. Nah, ini adalah learning platform dari materi perkuliahan dan pengumpulan seluruh tugas-tugas dapat diakses via Emas 3 UI, kelas 01 dan juga kelas 02. Jadi bagi teman-teman yang sudah IRS, biasanya teman-teman sudah di-assign oleh IT dari Universitas Indonesia untuk masuk ke dalam Emas 3 UI ini di masing-masing kelasnya. Jadi uh, nggak perlu enroll lagi ya. Nah, untuk perkuliahannya itu terdiri dari 16 kali pertemuan. Nah, ini merupakan capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah ini, yaitu agar mahasiswa mampu merinci solusi dari masalah teknik lingkungan yang kompleks serta mampu memilih sistem komponen proses teknik lingkungan sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan dengan mempertimbangkan keberlanjutan solusi tersebut dalam tinjauan hukum, ekonomi, lingkungan, sosial, politik, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan, serta untuk mengenali dan atau memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional yang
berspektif global. Ini adalah capaian pembelajaran lulusan Design and Sustainability. Lalu ada CPL 8, ini agar mahasiswa mampu mendemonstrasikan peran yang efektif sebagai individu dan sebagai anggota atau pemimpin dari suatu kelompok multidisiplin dan juga multi budaya. Ini merupakan capaian pembelajaran lulusan bagi uh, skill ataupun pengetahuan individu dan juga teamwork ataupun kerjasama. Nah, dari CPL tersebut tadi CPL tersebut akan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, di mana CPL 2 diturunkan menjadi CPMK 1 agar mahasiswa mampu memilih parameter desain, memerinci komponen, dan menghitung dimensi-dimensi unit pengolahan air limbah yang berkelanjutan berdasarkan pertimbangan aspek teknis dan non-teknis. Lalu ada CPL 8 diturunkan menjadi CPMK 2, yaitu agar mahasiswa mampu bekerja secara mandiri ataupun bekerja sama dalam tim untuk mendesain sistem pengolahan air limbah. Nah, ini merupakan referensi utama seperti dalam mata kuliah sebelumnya yang menjadikan dasar-dasar sebelum PIPAL. Buku yang saya gunakan seperti biasa ini adalah buku Metcalfe Edin tahun 2013 dengan judul Wastewater Engineering, Treatment and Resource Recovery. Untuk edisi kelima, hasil publikasi dari McGraw-Hill and Education. Publishernya McGraw-Hill Education. Nah, ini adalah komponen penilaian dalam mata kuliah ini. Bentuk evaluasinya kita ada 4 ujian, jadi bukan hanya UTS dan UAS, tapi kita ada 4 ujian. Ujian 1 yang akan dilaksanakan pada minggu kelima, lalu ujian kedua itu pada minggu UTS di minggu ke-8, lalu ujian ketiga di minggu ke-12, lalu UAS di minggu ke-16, dan ada tugas besar. Tugas besarnya ini di minggu ke-15, kalian teman-teman akan presentasi tugas besar. Untuk komponen-komponen penilaian, struktur tugas besar, assessment dalam tugas besar, itu sudah ada di emas 3. Jadi kalau kalian membuka emas 3-nya, di bagian minggu pertama itu ada minggu pertama dan minggu kedua nanti akan ada pedoman tugas besar. Di situ kalian baca, lalu teman-teman asisten, nanti akan ada teman-teman asisten yang juga akan menghubungi teman-teman mahasiswa berdasarkan kelompok masing-masing untuk menjalankan tugas besar. Di sini komponennya cukup besar ya, tugas besar 25%, sedangkan masing-masing ujian yang menaungi materi-materi sub CPMK tadi itu ujian 1 20%, ujian 2 20%, ujian 3 20%, dan UAS nanti 15%. Dengan total bobotnya adalah 100%. Nah, ini merupakan dukungan untuk mahasiswa. Jadi, teman-teman nanti akan memiliki asisten dosen. Asisten dosen tersebut kebetulan sudah saya tunjuk. Nanti setelah kelas ini selesai, teman-teman asisten dosen akan menghubungi setiap anggota kelompoknya. Jadi, teman-teman dapat berkonsultasi dan melakukan asistensi pengerjaan tugas besar dengan asisten masing-masing. Jadi, kalau ada yang kurang paham atau kurang dapat dimengerti pada saat pengerjaan tugas besar merancangnya, dapat menghubungi asisten masing-masing yang memang setelah kelas ini akan menghubungi teman-teman semua berdasarkan kelompok yang sudah dibagi. Nah, dosennya ini tadi saya sudah sebutkan, ada saya dan juga ada Pak Sandi. Kontaknya bisa melalui email, MS Teams, dan WhatsApp ini khusus jam kerja. Ini merupakan nama saya dan juga email saya dan juga email Pak Sandi. Lalu ada pedoman tugas besar, ini nanti sudah terlampir di dalam emas 3. Kalau kalian bisa buka emas 3 saat ini, nanti di minggu pertama itu sudah ada dokumen pedoman tugas besar. Nah, selanjutnya ketua kelas, jadi biasanya untuk WA saya akan menghubungi ketua kelas jika ada perubahan jadwal misalnya akibat BDR ya, ataupun karena memang ada sesuatu hal yang mendesak, lalu kita harus merubah proses menjadi seperti ini, kelas online. Silakan menghubungi ketua kelasnya silakan menghubungi saya ataupun Pak Sandi. Saya izin bertanya, untuk kelas ini apakah ada yang bersedia untuk menjadi ketua kelasnya? Saya boleh, Bu. Oke, Aksa ya? Baik. Iya, Bu. Oke, baik. Aksa, terima kasih ya. Nanti Aksa mungkin setelah kelas bisa menghubungi saya ya. Saya bisa menghubungi saya lewat MS Teams terlebih dahulu, baru kita bisa ngobrol via WhatsApp group. Jadi kalau ada kondisi darurat ataupun ada kondisi yang memang ditanyakan
khusus untuk mata kuliah ini bisa menghubungi via WA. Terima kasih, Aksa. Ya, terima kasih Umar, Ibu. Baik, oke. Sekarang kita lanjut ke dalam materi perkuliahannya. Kita akan bahas terkait apa itu definisi air limbah. Nah, definisi air limbah berdasarkan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2025 tentang baku mutu air limbah dan standar teknologi pengolahan air limbah untuk air limbah domestik. Air limbah itu dinyatakan sebagai air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan. Tadi di Menti kita sudah bahas kalau kalian mikirin terkait air limbah tuh apa sih sebenarnya atau pengolahan air limbah tuh apa sih? Tadi ada yang bilang sisa air limbah. Di Menti tadi yang bilang sisa air bersih. Air bersih yang sudah pernah dipakai. Nah, itu termasuk betul, itu termasuk air limbah. Jadi, air limbah itu air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan. Tapi apa sih sebenarnya air limbah domestik? Karena kan mata kuliah ini khusus untuk kita diminta untuk merancang infrastruktur pengolahan air limbah domestik. Nah, kalau air limbah domestik itu lebih spesifik lagi. Ini merupakan air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Jadi aktivitas hidup kita sehari-hari, kalau ada byproduct berupa air yang sudah kita tidak pakai lagi, tadi sebutnya sisa air berarti ya sisa air sisa kegiatan, maka bisa disebut sebagai air limbah domestik. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya pemerintah dalam pengelolaan air limbah di Indonesia? Jadi pengelolaan air limbah di Indonesia ini biasanya dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pengelolaan air limbah setempat. Apa itu SPALDS atau pengelolaan air limbah setempat? Ini merupakan sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja. Subsistem dalam SPALDS ini ada subsistem pengolahan setempat, subsistem pengangkutan, dan juga subsistem pengolahan lumpur tinja. Lalu ada sistem pengolahan air limbah terpusat atau SPAL-DT. Ini merupakan sistem pengolahan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Nah, subsistemnya terdapat subsistem pelayanan, pengumpulan, dan pengolahan terpusat. Untuk di mata kuliah PIPAL ini, kita akan fokus ke dalam subsistem pengolahan lumpur tinja dan juga subsistem pengolahan terpusat. Jadi yang bagian terpusatnya ya. Kalau pengumpulan itu teman-teman sudah, kalau untuk yang subsistem pengumpulan dalam SPAL DT kalian sudah mempelajarinya di PJTL atau kuliah PJTL. Lalu untuk subsistem pengolahan setempat pengangkutan dan juga subsistem pelayanan, teman-teman dapat belajar di mata kuliah sanitasi terapan atau mata kuliah pilihan ya bagi teman-teman program studi teknik lingkungan. Lalu bagaimana sih caranya kita dapat memilih jenis sistem pengolahan air limbah domestik. Ini berdasarkan Permen PUPR Republik Indonesia. Sorry, nanti saya ganti di sini untuk nomor uh, 4 2017 ya. Jadi yang pertama apakah daerahnya permukiman? Kalau dia permukiman berarti dia dicek terlebih dahulu, tapi kalau tidak dia masuknya instalasi pengolahan air limbah langsung nih ke SPAL DT kawasan skala kawasan tertentu. Kalau dia kepadatan penduduknya ini kurang dari 15.000 jiwa per kilometer persegi, maka dia dikelola dengan menggunakan SPAL DS. Tapi kalau misalnya dia lebih dari SPAL DS ini yang setempat ya, contohnya tangki septik ya, ataupun skala komunal tadi MCK, tapi MCK-nya yang pakai tangki septik. Lalu kalau seandainya kepadatannya lebih dari 15.000 jiwa per kilometer persegi, kita cek selanjutnya langsung ke dalam diagram yang selanjutnya nih, diagram alir selanjutnya. Muka air tanahnya berapa? Dia kurang dari 2 meter atau tidak? Kalau tidak kurang dari 2 meter, maka dia tidak mudah mencemari air tanah, dia dapat masuk ke dalam SPAL DS. Tapi kalau muka air tanahnya lebih dari 2 meter, maka dicek lagi. Permeabilitas tanahnya seperti apa? Kalau seandainya permeabilitasnya itu kurang dari 5 kali 10 pangkat 4 meter per detik, maka dia harus menggunakan SPAL DS. Tapi kalau lebih, sorry, kalau kurang,
berarti dia kalau kurang dari 5 meter, 5 kali 10 pangkat minus 4 meter per second. Kalau iya, maka dia masuk ke dalam sistem yang ini, flow diagram selanjutnya. Tapi kalau seandainya tidak, maka dia masuk ke dalam sistem pengolahan air limbah domestik. Lalu kemampuan pembiayaan Pemdanya seperti apa? Kalau Pemdanya mampu untuk membiayai pembangunan ataupun operasional IPAL terpusat, maka dia masuk ke sini, ke ke opsi selanjutnya. Tapi kalau tidak, maka masuk ke dalam SPALDES. Selanjutnya, kemiringan tanahnya seperti apa? Kalau dia pegunungan, ya, dia lebih dari 2%, maka ya dia masuknya ke sini. SPALDT skala permukiman. Jadi IPAL tapi skalanya kecil. Jadi IPAL komunal, bukan IPAL perkotaan. Tapi kalau kemiringan tanahnya lebih dari 2%, maka dia dapat menggunakan atau dapat membangun eh, IPAL skala perkotaan. SPAL DT itu contohnya adalah instalasi pengolahan air limbah domestik terpusat. Contohnya yang tiga ini. Ini saya tulis dulu ya. Ups, saya tulis dulu di sini supaya nggak lupa. Yang ini masuknya ke dalam IPAL, yang ini masuknya itu contohnya tangki septik. Ya, kalau yang ini dia masuknya IPAL. Bisa IPAL-nya itu skala perkotaan, skala kawasan, atau skala pemukiman. Nah, selanjutnya untuk pertimbangan utama. Jadi, gimana caranya kita bisa memilih unit-unit proses? Kan kita mau merancang nih, mau ngedesain IPAL tersebut atau pengolahan terpusatnya untuk misalnya untuk tadi instalasi pengolahan lumpur tinja. Nah, ataupun IPAL. Pertimbangan utamanya apa saja? Pertimbangan utamanya itu adalah eh, kualitas air limbahnya. Jadi kita cek dulu influennya berapa. Setelah influennya dicek, dia karakteristik fisik, kimia, dan mikrobiologis air limbahnya seperti apa, bukan kapasitas, kuantitas air limbahnya seperti apa. Kita cek langkah keduanya adalah kualitas efluen, target baku mutu air limbahnya apa. Standar baku mutu lingkungan yang ingin kita targetkan, yang ingin kita capai, jadi urutannya sebenarnya gini, satu, kita cek kualitasnya mau apa. Jadi incomingnya apa, target outletnya apa, target baku mutunya apa, baru setelah itu kita susun yang di tengahnya. Unit-unit operasi yang di tengahnya itu apa saja yang mau kita desain. Dengan demikian, kita bisa mengecek atau mendesain berdasarkan efisiensi penyisian setiap unit pengolahannya untuk mencapai standar baku mutu air limbah yang ini. Kita udah tahu kan karakteristik awalnya apa? Kalian udah belajar BOD, COD, TSS, total suspended solid, nilai BOD-nya berapa, COD-nya berapa di influennya, yang masuk ke dalam nanti ke dalam unit IPAL-nya berapa, targetnya apa, nih kualitas BMAL-nya apa targetnya, misalnya permen LH 1125 untuk dibuang ke dalam badan air. Nah, nanti baru kita tentuin unit-unit di dalamnya berdasarkan efisiensi penyisian setiap unit pengolahannya. Begitu. Nah, itu adalah dasar-dasar merancang suatu instalasi pengolahan air limbah atau sistem terpusat untuk pengolahan lumpur tinja. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kuis, tapi sebelum itu saya ingin bertanya, adakah teman-teman yang ingin bertanya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam kuis? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Jundi. Kenapa? Terkait ini, Bu, untuk pertimbangan utama, ini Mm-mm. kan ada karakteristik air limbah atau kualitas air limbah, terus ada tingkat penyisihan kontaminan kan. Terus yang terakhir ada BML-nya, kualitas efluennya. Pengen nanya dong, Bu, kenapa di situ biaya CAPEX dan OPEX dari IPAL tersebut nggak masuk ke pertimbangan utama ya? Bukannya itu juga salah satu faktor penting ya untuk membangun sebuah instalasi pengolahan gitu, Bu. Ya, betul. Nice question, Jundi. Tadi kita udah bahas juga sebenarnya di sini kan. Sebenarnya kemampuan membiayaan Pemdanya bisa atau enggak sih? Nah, jadi di awal kita bahas dulu yang ininya, ya. Yang awalnya diagram alih pemilihan jenis file DT-nya apa, baru masuk ke dalam pertimbangan utama pemilihan unit operasi. Jadi, kalau yang ini nentuin dulu kira-kira jenis file DT-nya apa. Jadi, bagian tadi pembiayaan Pemda itu masuk ke dalam diagram alih pemilihan jenis file DT-nya terlebih dahulu. Tapi untuk unit-unit proses yang ada di dalamnya, ini adalah
faktor-faktor utamanya. Jadi incoming, outcoming, nanti tengahnya kita baru otak-atikin mau untuk menyesuaikan target tersebut. Oke, terima kasih Jundi atas pertanyaannya. Apakah menjawab? Oke, terima kasih Bu menjawab. Baik, terima kasih Jundi atas pertanyaannya. Baik, mungkin kita langsung masuk ke dalam kuis ya, teman-teman. Nanti kita akan kuis Kahoot terlebih dahulu sebelum kelasnya ditutup. Kita bisa move on ke dalam website Kahoot ya. Oke, baik. Ini adalah PIN-nya. Silahkan join. Layar saya sudah terlihat ya, teman-teman Kahoot-nya. Sudah, Bu. Terima kasih. Wis, Jundi, baik. Wow, oke. Baik, mungkin kita bisa mulai ya. Sekarang ya. Nah, semuanya sudah join. Ini untuk IPAL dasar perancangan instalasi pengolahan air limbah ya. Pertanyaan pertama, yang bukan termasuk air limbah domestik, itu adalah yang pertama air limpasan hujan, kedua air kloset, ketiga air sisa mandi, keempat air sisa masak. Wah, cepet banget nih mahasiswanya menjawabnya. Yeay, ada yang salah nih. Kita lihat yang pertama, wes, yang pertama adalah Dewin. Oke, selamat Dewin. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan kedua, target sanitasi aman Indonesia di tahun 2029 berdasarkan RPJMN 2029. Yang pertama 20%, 30%, 40%, atau 25%. Kita lihat ya siapa yang menangnya rankingnya untuk yang sekarang. Ya, betul. Paling banyak ya di 30%. Alhamdulillah banyak yang menjawab betul. Kita lihat scoreboardnya dulu. Masih Dewin. Good job, Dewin. Oke, Salma sudah nyusul ya. Lalu ada Eva juga. Baik. Selanjutnya, tangki septik merupakan salah satu sistem pengelolaan air limbah domestik setempat. Betul atau salah? Ya, betul, kita lihat ya. Selanjutnya. Wah, Dewin sudah disalib oleh Salma ya. Tapi Dewin masih top 3 nih bersama juga Nur Faiza. Nur Faiza ini panggilannya Eva ya, saya juga ingat. Selanjutnya, jangan mau kalah, ayo Mbak Eva. Pertanyaan selanjutnya, jika suatu kota memiliki kepadatan penduduk 5.000 jiwa per kilometer persegi, sistem yang dapat digunakan untuk mengolah air limbahnya adalah yang pertama SPAL DS, kedua SPAL DT skala permukiman, ketiga SPAL DT skala perkotaan, yang keempat SPAL DT kawasan tertentu. Yang betul adalah SPAL DS, bukan SPAL DT skala permukiman. Kita lihat ya, siapa apakah scoreboardnya masih sama atau di... Wise, kayaknya Dewi nih. Ya, betul Dewi. Wah, Akila naik. Nice. Aurora juga naik. Aurora Tasya ini ya pasti ya. Silahkan ya, naik semuanya. Dewin naik. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Manakah yang bukan faktor utama yang dipertimbangkan dalam pemilihan IPAL? Tadi kita sudah bahas ya. Yang pertama biaya konstruksi, kedua kualitas air limbah, ketiga tingkat pengisian dari unit pengolahan, yang keempat adalah baku mutu air limbah. Silahkan dipilih. Oke, nice. Alhamdulillah ya. Jawabannya betul, memang biaya konstruksi, paling banyak juga biaya konstruksi. Oke, kita lihat pihak podiumnya, siapa juara pertama. Juara ketiga, yes, Tasya, Aurora Tasya, selamat. Juara dua, Dewin kalah, kita lihat siapa juara pertamanya. Yang akhirnya menjadi juara pertama. Akila, wah! Oke, juara keempatnya adalah Nur Faize, juara kelimanya adalah Clarissa. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir untuk kuis hari ini. Saya izin podiumnya, terus kita kembali ke slide-nya. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Selamat kepada untuk para pemenang. Nanti akan dimasukkan ke dalam salah satu komponen formatif. Ini sebenarnya untuk yang formatif assessment. Saya izin menyampaikan materi pertemuan selanjutnya. Ini terkait dengan karakteristik air limbah, lalu baku mutu air limbah dan baku mutu badan air, lalu jenis proses pengolahan air limbah domestik, terus juga faktor-faktor lain yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan IPA. Lalu nanti kalian di akhir sudah bisa, di akhir perkuliahan minggu depan nih, pertemuan berikutnya, kalian sudah bisa membuat diagram alir pengolahan air limbah domestik. Nah, perlu diingatkan juga ada progres tugas besar yang pertama, deadline-nya masih pekan 4, cuman harus disampaikan dari minggu pertama, dari pertemuan pertama, yang isinya itu laporan untuk bab 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Sekali lagi, saya izin screenshot terlebih dulu. 1, 2, 3. Baik, saya tutup kelasnya. Sekali lagi, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima Banyak, kasih, Bu. Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Semuanya. Demikianlah video PDD UKT-PT untuk mata kuliah IPAL ini. Semoga bisa memberikan gambaran mengenai informasi dan proses pembelajaran di dalamnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh tim panitia dan juga tim penilai sertifikasi dosen Kementerian
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. Saya ucapkan juga terima kasih banyak kepada Universitas Indonesia dan juga seluruh sivitas akademik di dalamnya. Demikian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.